Halo teman-teman, dukung J2 Project 18 menuju 1000 subscriber agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan membahas konfigurasi Dynamic Routing OSPF MikroTik di VirtualBox. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk sama-sama kita bangun channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah kemarin teman-teman mempelajari tentang konfigurasi static routing, sekarang kita akan belajar konfigurasi dynamic routing. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton konfigurasi static routing, silakan tonton dulu videonya di atas. Karena sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa mempelajari dulu tentang konfigurasi static routing sebelum teman-teman mempelajari tentang konfigurasi dynamic routing. Dalam hal ini kita konfigurasinya menggunakan MikroTik dengan simulasi di software yang dinamakan dengan VirtualBox. Oke, langsung saja teman-teman. Seperti biasa, saya akan menjelaskan tentang teorinya dulu dan membahas tentang topologinya, baru nanti kita akan masuk ke konfigurasinya. Oke, di sini saya seperti biasa menggunakan Paint. Di sini teman-teman sudah melihat ada topologi dynamic routing OSPF MikroTik di VirtualBox. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa itu dynamic routing. Jadi kalau misalkan kalian kemarin sudah mempelajari tentang static routing, di sini kita mempelajari tentang dynamic routing. Nah, dynamic routing sendiri ialah konfigurasi routing yang dimana nanti dalam penentuan rutenya itu dilakukan secara otomatis teman-teman. Jadi kalau yang kemarin di static routing kan kita yang menentukan ya sebagai seorang network administrator. Contoh misalkan dari router 1, dari router 1 mau ke router 2, mau ke router 3. Misalkan saya dari router 1 mau ke router 3. Nah, kalau di static routing misalkan saya tentukan pokoknya dari saya itu dari router 1 mau ke router 3 itu lewat router 2 dulu baru ke router 3. Atau dari router 1 langsung aja ke router 3. Nah, kalau misalkan kita menggunakan static routing untuk jaringan yang skalanya kecil sih masih oke ya teman-teman ya, karena kita masih sangat mudah untuk menentukan secara manual. Tapi yang jadi persoalan itu kalau misalkan jaringan itu sudah luas, skalanya sudah kompleks dan sudah banyak router-router, maka diperlukan dynamic routing untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena kita hanya cukup mendaftarkan masing-masing networknya saja, maka nanti si router yang akan menentukan jalurnya atau dia mau kemana, lewat mana, mau kemana, seperti itu teman-teman. Dalam hal ini, di dynamic routing itu sebenarnya ada banyak, salah satunya yaitu OSPF, ada juga IGRP, ada BGP, dan lain sebagainya. Nah, di OSPF sendiri, di sini kita akan mempelajari tentang teorinya. Open Source Path First OSPF adalah sebuah protokol routing otomatis, dynamic routing, yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal sebuah istilah Autonomous System atau disingkat dengan AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan, metode serta polis pengaturan network, yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator, berarti kita ya teman-teman ya. Dan memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk manajemen dalam skala jaringan yang sangat besar, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Oleh karena itu, untuk mempermudah penambahan informasi routing dan meminimalisir kesalahan distribusi informasi routing, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusinya. Ini sumbernya saya ambil dari mikrotik.co.id. Jadi nanti teman-teman setelah menonton video ini, teman-teman bisa mempelajari lebih jauh tentang teori dari routing OSPF MikroTik. Nah, tadi kita sudah mengetahui sedikit tentang apa itu dynamic routing. Intinya kalau dynamic routing itu penentuan rutenya itu secara otomatis teman-teman. Dan apa itu OSPF?
Nah, untuk di video ini kita akan fokus di OS VFC saja. Mungkin nanti untuk pembahasan dynamic routing yang lainnya kita akan bahas di video selanjutnya teman-teman ya. Nah, langsung kita bahas topologinya. Di sini nanti teman-teman akan melakukan konfigurasi dengan 3 buah router. Ada router 1, ada router 2, ada router 3, dan 3 buah klien. Ada klien 1, klien 2, dan klien 3. Nantinya pada saat konfigurasinya di VirtualBox, klien 1, 2, dan 3-nya ini kita tiadakan teman-teman. Jadi teman-teman nanti hanya cukup mengaktifkan 3 buah router saja, karena nanti yang penting kita mengatur di networknya teman-teman. Dalam hal ini nanti IP yang menuju ke klien dari masing-masing router itu bisa saling terkoneksi. Dari router 1, contoh misalkan di sini Ether 1 yang ada di router 1 berarti kan untuk sebagai gateway yang nanti ada di klien ya. Begitu juga Ether 1 yang ada di Ether 1 yang ada di router 3 menjadi gateway untuk jaringan yang ada di bawahnya. Yang penting masing-masing gateway ini, gateway yang di C1, gateway C3, gateway C2 ini bisa saling terkoneksi. Maka secara otomatis nanti kliennya akan bisa terkoneksi. Kenapa saya tidak mengharuskan teman-teman untuk mengaktifkan kliennya? Karena berpengaruh terhadap kinerja laptopnya teman-teman sendiri gitu. Karena kan pasti berat banget ya kalian menjalankan 3 buah virtual machine untuk yang routernya, terus menjalankan juga 3 buah virtual machine untuk kliennya. Nah itu takutnya nanti ada laptop teman-teman yang kurang support, nanti yang ada malah tidak maksimal untuk konfigurasinya. Jadi kita fokus di routernya saja. Yang penting nanti antar masing-masing network dari setiap router ini bisa saling nge-ping. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang IP-nya. Nah untuk IP-nya sendiri, namanya router berarti kita fokus di IP networknya. Antara router 1 dan router 2, teman-teman hubungkan melalui Ether 2. Jadi nanti saat dikonfigurasi, teman-teman mengaktifkan 3 buah Ethernet pada setiap router. Di R1 ada Ether 1, di router 1 ada Ether 1, di router 2 ada Ether 2. Maaf. Di router 1 ada Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Di router 2 juga ada Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Di router 3 juga ada Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Nah, Ether 1 di router 1 itu untuk jaringan yang ke klien, Ether 2-nya itu untuk ke router 2, dan Ether 3-nya itu ke router 3. Untuk yang di router 2, Ether 1 untuk ke klien, Ether 2 untuk ke router 1, dan Ether 3 ke router 3. Nah, untuk di router 3, Ether 1 untuk klien, Ether 2 untuk ke router 2, dan Ether 3 ke router 1. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan masing-masing Ethernetnya. Jadi jangan lupa untuk diaktifkan 3 buah Ethernet pada setiap router. Nah selanjutnya untuk networknya, dari router 1 ke router 2 ataupun sebaliknya, menggunakan network 20.20.20.0/24. Jadi nanti IP routernya itu tinggal rubah di usernya aja sayang. Tinggal rubah di hostnya aja teman-teman. Oke, jadi untuk dari router 1 ke router 2 itu networknya 20.20.20.0/24. Jadi nanti masing-masing dari Ether 2 yang ada di router 1 dan Ether 2 yang di router 2 itu tinggal rubah di hostnya aja. Di sini saya nanti akan pakai untuk Ether 2 di router 1 itu 20.20.20.1. Untuk yang di router 2-nya itu 20.20.20.2. Begitu juga untuk yang koneksi router 2 ke router 3. Berarti kalian tinggal rubah hostnya aja. Untuk yang R1 dan R3 juga sama, tinggal rubah di hostnya saja teman-teman. Pasti teman-teman sudah paham ya kalau misalkan teman-teman mengikuti setiap video saya dari awal sampai saat ini, pasti teman-teman sudah mengerti dan paham banget tentang pemberian IP untuk konfigurasi pada MikroTik di video saya ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti untuk
kliennya itu di router 1 kita menggunakan 192.168.1.2.254. Jadi nanti IP klien itu antara 2 sampai 254 teman-teman. Tapi karena kita nggak pakai, berarti kita abaikan aja. Kita fokus di gateway-nya aja. Kita setting gateway-nya itu 192.168.1.1 untuk C1, dan untuk C2-nya itu gateway-nya 192.168.2.1, dan untuk C3 itu 192.168.3.1. Jadi seperti itu saja teman-teman untuk penjelasan tentang teori dynamic routing, teori OSPF, dan topologi dynamic routing. Sekarang kita lanjut ke konfigurasinya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Sekarang kita akan menjalankan untuk VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memiliki MikroTik 1, MikroTik 2, dan MikroTik 3. Untuk konfigurasi kali ini, saya menggunakan MikroTik versi terbaru dan Winbox versi terbaru. Nah, untuk link download MikroTik dan Winbox-nya saya sudah letakkan di deskripsi video, jadi silakan teman-teman download melalui link yang sudah saya siapkan. Nah, setelah di-download, kalian lanjut untuk menginstal MikroTik-nya. Bagi yang lupa bagaimana cara menginstal MikroTik, silakan tonton video yang saya rekomendasikan di atas. Oke, langsung aja ya. Setelah kita sudah menginstal MikroTik-nya, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi network adapter yang ada di MikroTik-nya. Mulai dari MikroTik 1, kita pergi ke menu setting. Nah, di menu setting ini kita pergi ke network. Untuk adapter 1, karena kita akan meremote-nya itu menggunakan laptop asli kita, maka kita harus setting di sini adalah host only adapter. Nah, host only adapter yang saya gunakan di sini itu adalah host only adapter yang pagar 2. Di sini saya sudah ada 3 buah host only adapter. Kalau misalkan di VirtualBox teman-teman masih ada 1 aja, bagaimana cara menambahkan yang kedua dan ketiga? Caranya sangat mudah sekali. Kalian pergi ke menu file, lalu di sini ada host network manager, lalu kalian tinggal create. Setelah di create, nanti kalian tinggal isikan IP address-nya. Di sini IP address-nya itu adalah IP client. Sesuai yang ada di topologi, berarti yang ini teman-teman. 192.168.1.2.254. Jadi untuk yang host ID-nya itu kalian bebas berapa aja. Saran saya sih ikutin yang ada di video aja biar kalian nggak bingung. Tapi kalau misalkan kalian mau config sendiri dengan IP sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting kalian harus tahu dan harus paham IP yang kalian gunakan itu untuk mana-mana aja biar kalian nggak bingung. Oke ya, lanjut. Jadi sesuaikan aja dengan IP yang kalian buat. Bikin 3 buah host only adapter. Lalu kalian pergi ke menu setting lagi ke network. Nanti kalian tentukan ya, sesuaikan ya. Di sini saya menggunakan host only yang ada 2-nya. Untuk adapter 2, saya setting internal network 1, dan adapter 3-nya saya setting internal network 2. Ini disesuaikan juga dengan topologi ya teman-teman. Jadi dari router 1, itu kan ether 1-nya itu kan ke klien. Berarti kita setting host only. Nah, ether 2-nya itu ke router 2. Kita settingnya innet 1. Untuk yang ke ether 3 kita setting innet 2. Berarti untuk di router 2 nantinya kliennya ether 1 itu kita settingnya host only adapter yang kedua. Untuk yang di ether 2 berarti nanti namanya itu adalah innet 1 disamakan dengan yang router 1. Jadi kalau kalian nanti settingnya beda, tidak akan bisa saling terkoneksi. Begitu juga yang router 3. Untuk kliennya berarti di setting host only yang ketiga. Untuk yang ke ether 2 berarti di setting di sini misalkan pakainya innet 2 gitu ya. Sama-sama innet 2. Kalau ke router 1 misalkan innet 3. Intinya harus sama teman-teman. Kalau misalkan di sini innet 3, di sini innet 2, di sini innet 1. Jadi router 1 yang ke router 2 innet 1, router 2 yang ke router 1 innet 1. Router 2 yang ke router 3 innet 2, router 3 yang ke router 2 innet 2. Router 1 yang ke router 3 innet 3, router 3 yang ke router 1 innet 3. Seperti itu teman-teman ya. Untuk konfigurasi network yang ada di VirtualBox ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke remote-nya ya. Kita meremote menggunakan Winbox.
Dalam hal ini di sini kan saya tadi membuka setting-setting itu kan posisinya sedang di running ya teman-teman ya. Itu nggak jadi masalah karena kita cuma melihat aja. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman mau melakukan konfigurasi, maka kalian harus posisikan mikrotiknya itu tidak dalam keadaan running atau dalam keadaan off agar bisa dikonfig teman-teman. Oke ya, sekarang kita close aja ini. Kita buka Winbox-nya. Nanti di Winbox ini di netboard-nya itu nanti akan tampil 3 buah mikrotik. Di sini saya sudah merubah identitinya, ada mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 3. Nah, untuk teman-teman yang lupa atau yang belum tahu bagaimana cara merubah identity, silahkan tonton video konfigurasi mikrotik dasar part 2 seperti yang saya rekomendasikan di atas. Jadi silahkan ditonton dan dipelajari dan kalian akan tahu bagaimana cara merubah identity. Sekarang kita akan masuk ke mikrotik 1 dulu untuk konfigurasi. Karena di sini kita belum melakukan konfigurasi sama sekali, maka kita masuknya melalui MAC address, teman-teman. Lalu kita connect ya. Nah, setelah connect kita akan men-setting IP address seperti biasa. Pergi ke menu IP, lalu address. Kita plus aja di sini, disesuaikan dengan topologinya teman-teman. Ether 1 apa, Ether 2 apa, Ether 3 apa ya. Sini saya mau Ether 1 dulu, berarti 192.168.1.1 ya benar 1/24. Oke, lalu saya Ether 2 nya 20.10.20.20.1/24. Ini kita ganti Ether 2. Oke, kita tambah lagi 10.10.10.1/24. ininya kita rubah ke Ether 3 sesuaikan dengan yang ada di topologi ya. Router 2, router 1 ke router 2, router 1 ke router 3 seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama untuk router 2 dan router 3. Buka lagi Winbox-nya. Sekarang sudah ada ya untuk router satunya. Kita ke router 2. Kita masuk connect. Oke, kita setting IP address. Berarti di sini 192.168.2.1/24. Ini saya untuk Ether satunya yang ada di router 2 ya. Selanjutnya 20.20.20.2/24. Ini ke router 2 yang dari router 2 ke router 1. Lalu 30.30.30.2/24. Ini ketiga seperti ini. Sekarang kita lanjut ke router 3 nya. Nah udah ada ya, router 1, router 2 udah ada. Kita router 3 lakukan hal yang sama teman-teman. IP address 192.168.3.1/24. Ini untuk ke klien. Lalu di sini 10.10.10.3/24. Ini untuk ke router satunya. Lalu kita tambah lagi 10.30.3/24. Ini ya router Ether 2. Nah seperti ini ya. Nah Ether 2 ke atas ya, Ether 3 nya ke sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba tes ping dulu ya. Ini posisi Winbox-nya di mikrotik 1. Kita ke new terminal. Lalu kita coba ping dulu ke masing-masing gateway routernya. Misalkan saya mau ping ke router 2, ping 20.20.20.2. Udah bisa. Lalu ping ke router 3.
10.10.10.3. Udah bisa juga. Sekarang saya ping ke gateway kliennya dari masing-masing router 2 dan router 3. Saya ping dulu ke 192.168.2.1. Ini gateway klien yang ada di router 2. Masih belum bisa ya teman-teman ya, no route to host. Lalu saya lakukan hal yang sama, ping ke gateway-nya yang ada di router 3. Gateway untuk klien ya masih nggak bisa ya. Nah, berarti di masing-masing router juga silahkan kalian coba tes ping, lakukan yang sama. Dan pastikan untuk antar router itu bisa saling ngeping, tapi untuk ke kliennya belum bisa, alias no route to host. Nah, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi dan mic routing menggunakan OSPF. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Silahkan pergi ke menu routing. Lalu di sini kalian pilih OSPF yang bukan versi 3. Ini kan ada OSPF biasa, ada yang OSPF versi 3. Nah, kalau OSPF versi 3 ini dia menggunakan IP versi 6, teman-teman. Karena kita menggunakan IP-nya versi 4, berarti kita pakai OSPF yang biasa aja. Lalu di OSPF, pergi ke menu network. Nanti tinggal di add aja. Masukkan masing-masing gateway-nya, teman-teman. Berarti dalam setiap router itu memiliki 3 network yang harus diinput. Pertama kita masukkan IP network yang ke klien router satunya 92.168.1.0. Kalau network itu biasanya 0 ya teman-teman. Jangan lupa /24 areanya backbone. Lalu kita tambahkan lagi 20.20.20.0/24. Yang ini ya teman-teman ya. Ini terus yang ini, tapi networknya aja berarti titik 0 ya, sama yang ini 10.10.10.10.0 20.20.0. Ini yang ke router 2, tambah lagi 10.10.10.0/24. Oke, lakukan hal yang sama ke router 2 dan router 3. Kita ke router 2, kita ke ini di close dulu, ke OSPF, kita ke network, berarti 192.168.2.0/24. lalu kita oke. 20.20.20.0/24 kita oke lagi. 30.30.30.0/24 kita oke lagi. Sekarang lanjut ke MikroTik 3 atau router 3-nya. Ke routing. Ini udah setting IP belum ya? Oh, udah ya. Kita ke routing, OSPF, lalu kita ke network. Tambahkan IP 192.168.3.0/24. Oke. 10.10.10.0/24. Oke. 20 bukan 20 ya, 30.30.30.0/24. Oke. Setelah di oke, sekarang kita pergi lagi ke MikroTik 1. Terus kita cek di interface-nya teman-teman. Pastikan, ini kita perbesar ya, pastikan untuk state-nya ini dia sudah di StackNet root. Lalu di router 2 juga sama. Kita ke interface. Nah, ada di StackNet root, ada yang backup. Lalu di sini juga sama interface-nya di StackNet root dan backup. Jadi bedanya di StackNet root dan backup itu berarti ini yang jalur yang dipakai ini buat backupnya nih teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut untuk ping, berarti new terminal. Kita ping teman-teman, ini posisi ada di MikroTik 1 atau di router 1. Tadi kan kita masih belum bisa ngeping ke masing-masing gateway client yang ada di router 2 dan router 3 ya. Sekarang kita coba ping 192.168.2.1. Udah bisa ya teman-teman ya. Ping lagi 192.168.3.1. Nah, sudah bisa. Silakan lakukan hal yang sama juga untuk masing-masing router. Jadi masing-masing router ngeping ke gateway yang ada di masing-masing client. Pastikan sudah bisa ngeping semua.
Langkah selanjutnya untuk memastikan atau untuk membedakan apa sih bedanya routing statik dan routing dynamic. Nah, khususnya di sini kalau kita menggunakan OSPF, kita bisa ceknya itu di root. Di sini teman-teman, di roots IP, lalu roots. Nah, di IP di roots, di sini kita bisa lihat jalurnya itu ada yang ke router 2 dan ada yang ke router 3. Nah, sekarang kita coba matikan nih teman-teman. Ini saya kecilin ya. Nah, kita coba matikan yang ke router 2-nya. Jadi kalau kita lihat di topologi, ini kan ada jalur dari ini. Ini kan router 1 mau ke router 3 ya. Kan bisa lewat atas, bisa lewat bawah. Nah, sekarang kita mematikan yang jalur ke router 2-nya. Nanti kita perhatikan perbedaannya teman-teman ya. Sekarang kita matikan router 2, berarti yang ini kita disable. Di sini kita perhatikan di sini ada yang ke router 2. Setelah kita disable, apakah yang akan terjadi? Nah, dia langsung teralihkan ya teman-teman. Jadi semuanya langsung ke router 3. Jadi nggak ada lagi jalur yang ke atas dulu, dia langsung ke sini. Tapi kalau bisa kita aktifkan lagi, nah, maka dia nanti akan ada lagi jalur yang ke router 2-nya lewat Ether 2. Jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi dynamic routing. Selamat mencoba. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Terima kasih, sampai bertemu di video-video berikutnya. See you!